Saudara, data dari BNPB menunjukkan bahwa sejak tahun 2020 di Indonesia terjadi lebih dari 2.500 bencana. Lebih dari 3.300 orang meninggal dunia, 10 juta orang mengungsi, 300.000 lebih rumah rusak dengan kerugian yang ditaksir senilai 100 triliun rupiah. Sayangnya di Indonesia belum memiliki sistem pembiayaan asuransi sehingga semua ditanggung APBN dan APBD. Hal tersebut dikemukakan staf ahli bidang ekonomi makro dan keuangan internasional Parjono dalam seminar Disaster Risk Financing Insurance and Adaptive Social Protection Implementation in Indonesia di Yogyakarta yang diikuti negara-negara anggota ASEAN. Menurut Parjono, bencana gempa magnitudo 6,4 di Yogyakarta beberapa waktu lalu menyebabkan kerusakan sekitar 137 rumah dan 35 fasilitas umum. Hal ini mengingatkan gempa yang terjadi pada tahun 2006, di mana kerugian mencapai 29 triliun. Sayangnya, Indonesia saat itu belum memiliki strategi kebijakan untuk pembiayaan dan asuransi resiko bencana. Kerugian yang ditransfer ke sektor asuransi hanya senilai kurang lebih 300 miliar rupiah, atau hanya 1% dari total kerugian dan kerusakan. Sehingga hampir semua biaya rehabilitasi dan rekonstruksi harus ditanggung oleh APBN atau APBD, National Budget. Karena itu, pemerintah melalui pimpinan Bappenas, Pak Mariki ada di sini, telah merencanakan implementasi perlindungan sosial adaptif ke dalam rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Berbagai organisasi internasional juga memberikan perhatian dalam upaya ini sebagai bagian dari keseriusan Indonesia untuk mewujudkan perlindungan sosial adaptif bagi masyarakat. Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, Rio Santosa menyatakan, asuransi kebencanaan merupakan hal baru di Indonesia. Namun sangat penting dilakukan karena predikat Indonesia termasuk DIY sebagai supermarket bencana dengan posisi berada di Ring of Fire. Kita ketahui di Indonesia kan kayak supermarketnya bencana ya. Jadi yang barusan kemarin gempa bumi, ada tsunami, ada gunung api, gunung berapi pun jadi bencana. Nah, ini yang salah satu bagaimana nanti kita membagi pembiayaan nanti untuk recovery terkait dengan dampak-dampak bencana alam itu dengan pembiayaan dari asuransi. Nah, tentu mendesaknya pembahasan hal tersebut kemudian mendorong Indonesia menginisiasi pembiayaan resiko kebencanaan. Indonesia berusaha meningkatkan pemahaman baik di level nasional maupun kawasan ASEAN. Demikian Tri Hartanto, TVRI Yogyakarta melaporkan.